Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen beserta para hadirin sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan presentasi saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan apa itu teks proposal penelitian. Nah, untuk mengetahui apa isi dari presentasi saya akan menunjukkan sebuah peta konsep yang dibagi dalam 4 jenis. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari teks proposal penelitian. Lalu yang kedua, kita akan membahas unsur-unsurnya. Dan yang ketiga, kita akan mencari tahu apa itu genre mikro dan fungsi retoris dari masing-masing unsur teks tersebut. Dan yang terakhir, kita akan menjelaskan seperti apa sih sistematika penulisannya. Nah, untuk itu kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, pengertian. Pengertiannya sendiri ada 2. Yang pertama, secara umum, proposal penelitian merupakan sebuah proposal yang dibuat oleh suatu badan tertentu. Seperti contohnya proposal penelitian mengenai dampak pencemaran limbah pabrik terhadap sungai-sungai di Indonesia. Lalu yang kedua, menurut Ismawati, proposal adalah rencana yang dibentuk dalam suatu rancangan kerja yang disusun secara sistematis, teliti, dan matang. Biasanya, proposal dibuat oleh sang peneliti sebelum ia melakukan penelitian tersebut. Lalu ada strukturnya. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada landasan teori dan tinjauan pustaka, dan yang ketiga ada metodologi dari penelitian tersebut. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan itu terdiri dari 5 hal. Yang pertama latar belakang. Latar belakang di sini memiliki arti, maksud, atau tujuan melakukan penelitiannya itu apa. Lalu yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah ini biasanya seperti pertanyaan 5W plus 1K yang biasanya sering kita buat sewaktu membuat proposal lain. Lalu yang ketiga, tujuan. Tujuan ini memiliki makna yang sama dengan latar belakang. Nah, yang keempat, ruang lingkup. Ruang lingkupnya itu bisa dibilang mencangkup seperti wilayah yang ada di sekitar pinggiran sungai ataupun wilayah pemukiman penduduk yang padat. Nah, yang terakhir, yang kelima, hipotesis. Hipotesis ini, kalau menurut pengalaman saya ya, hipotesis merupakan jawaban sementara. Jawaban sementara sang peneliti setelah melakukan penelitian tersebut. Lalu yang kedua, dari unsur teks proposal penelitian ada landasan teori dan tinjauan pustaka. Landasan teori ini biasanya menyajikan berbagai pilihan kepada sang peneliti, seperti contohnya jenis penelitian apa yang mau ia lakukan, entah itu penelitian kuantitatif, kualitatif, ataupun gabungan keduanya. Lalu yang kedua ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini seperti misalkan ya, sang peneliti mencari atau mengumpulkan hasil-hasil penelitian yang sebelumnya ia lakukan, lalu membandingkan hasil dengan penelitian yang sudah ia lakukan. Nah, lalu yang ketiga ada metodologi penelitian. Yang pertama ada pendekatan. Pendekatan ini seperti paradigma dan jenis dari penelitian yang mau dilakukan, entah itu penelitian kualitatif, kombinasi, ataupun kuantitatif. Lalu yang kedua ada metode. Metode ini seperti gambaran. Menurut bahasa pribadi saya ya, metode ini ibaratkan kayak menggambarkan variabel-variabel tertentu dari penelitian tersebut. Lalu yang ketiga ada teknik penelitian. Teknik penelitian di sini tuh maksudnya penelitiannya mau pakai teknik apa gitu. Nah, lalu terdapat langkah-langkah dalam melakukan metodologi.
Yang pertama, yang pertama tahap pra-penelitian, yang kedua ada tahap pelaksanaan dalam penelitian, dan yang ketiga ada tahap analisis data. Setelah itu, sebelumnya saya ingin bertanya, apa para hadirin ada yang ingin ditanyakan sebelum saya melanjutkan? Tidak. Jika tidak ada, akan saya lanjutkan. Lalu kita akan masuk ke pembahasan ketiga, yaitu genre mikro dan fungsi retoris. Nah, genre mikro yang diharapkan dari unsur-unsur itu pasti ada aja lah. Yang pertama dari pendahuluan. Genre mikro yang diharapkan yaitu eksposisi atau deskripsi dari bagian pendahuluan. Nah, lalu fungsi retorisnya memberikan latar belakang. Maksudnya itu memberikan latar belakang adalah sang peneliti kayak menyajikan latar belakang dia ngelakuin penelitian itu apa gitu. Nah, lalu yang kedua, masalah yang akan diteliti. Contohnya, misalkan sang peneliti ini mencari masalah yang berat gitu, kayak entah itu pencemaran, entah itu pembakaran hutan, yang dampaknya itu sangat merugikan semua orang. Lalu yang ketiga, gambaran dari tujuan penelitian tersebut. Gambarannya ini yang dimaksud adalah niatnya sang peneliti melakukan penelitian tersebut itu apa. Nah, yang terakhir, pentingnya itu apa? Maksudnya itu manfaatnya. Manfaat dari dia melakukan penelitian itu apa? Lalu yang kedua, ada landasan teori dan tinjauan pusaka. Genre mikro yang diharapkan adalah review, yaitu mereview beberapa hasil penelitian sebelumnya, lalu dibandingkan. Nah, fungsi retorisnya adalah menyajikan ulasan dasar pemikiran. Maksudnya itu kayak misalkan seperti ini, sang peneliti memiliki pemikiran yang menurut dia, misalkan penelitiannya itu mengenai pencemaran ataupun pembakaran hutan. Sang peneliti ini punya pemikiran kalau misalkan ini terus pembakaran ini dibiarin, ini pasti berbahaya. Nah, terus dia juga membuat penyelesaiannya itu seperti apa. Penyelesaiannya itu entah dia melakukan kayak semacam melalui jalur hukum ataupun mengajak masyarakat dengan mensosialisasikan dampak dari kebakaran hutan itu sendiri. Lalu yang kedua, mengulas serta membandingkan hasil penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang sudah ada. Nah, lalu yang ketiga, ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini, genre mikronya itu sama dengan landasan teori dan tinjauan pustaka. Namun di fungsinya itu berbeda. Fungsinya dalam metodologi penelitian, fungsi retoris yang diharapkan ini adalah menyajikan pendekatan apa yang mau dilakukan. Lalu yang kedua, teknik penelitian yang akan ditempuh itu apa, dan yang terakhir, langkah-langkah yang akan dia lakukan apa. Nah, sekarang kita akan beralih seperti apa sih sistematika penulisannya. Terdapat 4 aturan seorang peneliti jika ingin membuat proposal penelitian. Yang pertama, harus menggunakan font yang sudah normal gitu, yang sudah biasanya kita gunakan, yaitu Times New Roman atau Arial, dengan catatan menggunakan ukuran 12. Lalu yang kedua, untuk spasi dalam setiap kalimat atau setiap kata minimal 1,5 atau sampai 2 untuk spasi. Dan yang ketiga, ukuran kertas harus A4, tidak boleh A3 atau kertas ukuran normal atau kuarto. Nah, yang keempat, ini yang terpenting, margin untuk dalam membuat teks ini ialah margin kiri minimal 4, lalu untuk margin kanan, atas, dan bawah minimal 3 cm. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila selama presentasi ada bahasa yang kurang menyenangkan dan juga ada beberapa kesalahan dalam pemaparan materi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.